Drama singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudari yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberkahi hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk selalu mengingatnya, beribadah kepadanya, dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah hati yang sangat utama dan salah satu cabang keimanan yang sangat tinggi adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada kita untuk bertawakal hanya kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Mari perhatikan ayat yang mulia ini baik-baik. Wa 'alallah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ini namanya sighatul hasr, yang berfungsi pembatasan. Hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tawakal hanya diserahkan kepada Allah saja. Tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam kubang kesyirikan. Ya, fatawakkalu, bertawakallah, ini perintah. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Maka wajib bagi kita untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maka siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, akan diuji keimanannya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada Allah, berarti kita beriman. Kalau kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, curigai keimanan pada diri kita. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberikan manfaat kepada kita, menolak madarat dari kita. Disertai tentunya dengan melakukan sebab-sebab ikhtiar usaha. Dalam masalah rizki misalkan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dengan disertai melakukan sebab, kita kerja juga. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la ruziktum kama yurzaqut thair, yahdu himasa wa yaruhu bitana." Ya. Kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberi rizki. Ya, lihat burung. Di waktu pagi, dia keluar dalam keadaan keroncongan perutnya, pulang dalam keadaan kenyang. Kita perlu belajar dari burung. Bagaimana dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia keluar di pagi hari dalam keadaan kelaparan, keroncongan, tapi pulang dalam keadaan kenyang, tanpa menyimpan beras, tanpa menyimpan uang, ya, dia nggak punya tabungan, dia nggak punya ATM, ya, dia yakin bahwa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan rezekinya. Masa kita sebagai manusia kalah sama burung? Masa kita kalah dari binatang? Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, satu manfaatnya, kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, yang bertawakal kepadanya. Apakah kita tidak ingin untuk disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara faedah kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Enggak perlu khawatir ya bahwa Allah akan menyanyiakan kita, enggak perlu. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala akan menanggung beban hidup kita, rezeki kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan menanggung beban hidupnya. Rizki nggak akan kemana. Ya, "Lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama adrakahul maut." Andaikan anak Adam itu lari dari rizkinya, sebagaimana ya dia lari dari kematian, rizki kepadanya sebagaimana kematian pasti akan mendatanginya. Dengan tawakal kepada Allah, kita juga akan meraih ketenangan, keberanian, ketentraman dalam hidup. Kenapa? Karena kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada makhluk yang lemah. Andai saja orang bergantung kepada jimat misalkan, ya, akhirnya ketika dia keluar rumah, jimatnya ketinggalan, wah udah ketar-ketir, udah was-was. Berbeda kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada zat yang maha kaya, zat yang maha kuat. Makanya Islam menghapus tuh khurafat-khurafat jahiliyah berupa jimat, ya, ya tamimah, ya. Demikian juga tatoyur, merasa sial dengan angka, misalkan angka 13, merasa sial dengan bulan seperti bulan Syura, merasa sial dengan burung, ya, seperti keyakinan sebagian masyarakat kalau ada burung gagak ini tanda sial. Islam membatalkan hal itu karena itu menodai tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menganjurkan kepada kita hanya bergantung kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, setiap kita keluar rumah, kita dianjurkan untuk berdoa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, ya, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat kita tawakal juga kepada Allah, kita akan terhindar dari ya was-was setan. Ya. Setan paling benci sama orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia paling takut sama orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang-orang yang lemah tawakalnya, maka akan diberi was-was, ketakutan, ya, oleh setan. Ya, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga, maka ya, kita akan menjadi orang-orang yang pemberani, semangat, pantang mundur, dan itu sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat, sembari minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu merasa lemah. Ya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tawakal, ya, dalam melakukan ibadah puasa, dalam melakukan ibadah salat, dalam melakukan ibadah sedekah, ya, semuanya butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amal kebaikan, serahkan kepada Allah, bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan melirik, menoleh ke belakang, menoleh ke kanan dan ke kiri. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menggapai ridhonya dan menggapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.